Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laili, NIM T2019 4021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi, dan yang keempat perekonomian Indonesia menurut UUD 1945. Yang pertama kita bahas yaitu produksi. Nah, produksi dapat diartikan juga sebagai kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, atau dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam proses produksi memiliki keterbatasan sumber daya yang berupa sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini berkaitan dengan sumber daya alami seperti lahan, air, matahari, pohon, mineral, dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja dalam proses produksi merupakan unsur yang paling mendasar. Pengetahuan yang dimiliki seseorang tenaga kerja akan banyak bergantung pada aktivitas. Selanjutnya yaitu modal. Modal atau kapital ini berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi, seperti alat mesin, perlengkapan, pabrik, gudang pengangkutan, dan fasilitas distribusi. Lalu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan atau enterprise merupakan teknik dalam menggabungkan sumber-sumber daya yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, sementara kebutuhan manusia dengan barang dan jasa tidak terbatas. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran atau menyerahkan produk atau barang yang diproduksi produsen kepada konsumen. Untuk menyalurkan barang dan jasanya dengan tepat dan biaya murah, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membangun saluran distribusi. Membangun saluran distribusi. Secara ekonomi, kegiatan distribusi merupakan suatu upaya untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat. Nah, dalam membangun saluran ini yang harus diperhatikan biasanya itu melibatkan jumlah pedagang, bagaimana memelihara saluran-saluran komunikasi, seleksi pedagang, dan penempatan menurut letak geografis serta lokasi dari pusat distribusi. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu jenis saluran distribusi. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama berbentuk intensif, yang kedua ada selektif, dan yang ketiga ada eksklusif. Selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan juga yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi ada yang saluran tidak langsung yaitu dari produsen, grosir, dan pengecer. Ada juga yang dari produsen, pengecer, langsung ke konsumen. Selanjutnya yaitu lembaga distribusi. Nah, lembaga distribusi ini bisa ada grosir, ada agen, ada eceran, dan semua itu kita sebut sebagai lembaga-lembaga distribusi. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada sebagai pertukaran, ada penyediaan fisik, ada pembelian, ada klasifikasi produk, dan juga promosi, ada juga penyaluran. Nah, selanjutnya yaitu tujuan distribusi. Nah, yang pertama tujuan distribusi yaitu jaminan sampainya produk kepada
konsumen. Nah, yang menjadi tujuan utama dari sebuah distribusi tersebut, di mana proses distribusi ini harus memastikan produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut untuk sampai kepada tangan konsumen. Yang kedua yaitu menjamin proses berlangsungnya distribusi. Mencegah penumpukan barang atau produk dari gudang produsen dan tetap disebarkan kepada konsumen akhir. Nah, ini yang menjadi tujuan utama dari distribusi. Selanjutnya yaitu ada macam-macam distribusi. Yang pertama ada distribusi langsung, yang kedua ada distribusi semi langsung, yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan yang dapat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh konsumsi yaitu memotong rambut ke pangkas rambut, atau ada jasa sedot WC dan pergi berobat ke dokter. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada dua. Yang pertama, faktor non-ekonomi. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Faktor non-ekonomi antara lain yaitu jumlah tanggungan keluarga. Nah, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan oleh keluarga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini bisa berpengaruh mengapa? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Yang ketiga yaitu tempat tinggal. Nah, biasanya orang yang memiliki tempat tinggal di perkotaan lebih banyak kebutuhannya daripada orang yang bertempat tinggal di perdesaan. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya. Nah, ini misalkan ada orang yang beragama Islam dilarang untuk mengkonsumsi daging babi. Begitu pula dengan yang beragama Hindu dilarang memakan daging sapi. Selanjutnya faktor ekonomi. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar nilai pendapatan, maka nilai konsumsi juga akan semakin meningkat karena jumlah dan jenis barang yang dibeli akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu tingkat harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka akan semakin sedikit barang atau jasa yang akan digunakan. Lalu yaitu ketersediaan barang dan jasa. Jika tidak ada persediaan barang di pasar, maka barang yang akan kita konsumsi tidak akan ada meskipun pendapatan kita tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan dan asas konsumsi. Nah, pembahasan tentang konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Pembahasan konsumsi ini dibahas pertama kali oleh Hermann Heinrich Goosen 1854. Hukum Goosen yang pertama atau hukum kepuasan yang semakin berkurang berbunyi setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam sampai pada tingkat intensitas atau kepuasan yang sama. Di sini dapat dicontohkan. Misalkan saat kita merasa kehausan tingkat maksimal, kita itu membutuhkan maksimal 5 gelas air. Nah, tingkat kepuasan dari gelas pertama hingga gelas kelima itu mesti berbeda. Tingkat kepuasan tertinggi berada pada gelas nomor 1 atau pertama. Tingkat kepuasan minimum ada pada gelas kelima, bahkan bisa jadi pada gelas kelima tidak ada kepuasan sama sekali. Selanjutnya yaitu hukum Goosen 2 berbunyi, setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam sampai pada tingkat intensitas atau kepuasan yang sama. Nah, di sini dapat kita contohkan, misalkan kita memiliki uang dan karena uang itu kita dapat membeli apa saja hingga yang kita
butuhkan itu terpenuhi hingga kita mencapai pada tingkat kepuasan, sama halnya dengan tujuan konsumsi, yaitu untuk memuaskan diri dengan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, perekonomian Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 sampai Ayat 4. Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dapat disimpulkan perekonomian Indonesia ini, yang pertama, kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis. Alasan untuk ayat 2 dan pada ayat 3 yaitu untuk kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya yaitu perekonomian yang dilaksanakan atas dasar demokrasi. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar tidak ada kecurangan, penindasan, hingga merugikan mafia dagang yang tujuannya semata-mata untuk keadilan rakyat. Nah, ini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.